أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil harami ilal masjidil aqsa ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Sadaqallahul azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar, Maha melihat. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Selamat warga Sepeda Baya. Bertemu lagi dengan saya Dafa 7B Via 7E di Prisma Podcast Remaja Inspiratif Penang Baya. Nah, Via, kira-kira hari ini kita mau bahas apa nih? Nah, kali ini Dava kita akan membahas tentang Genzi dan panggilan langit nih. Wow, apaan tuh? Aduh Dava, daripada kita bingung-bingung, mending kita manggil narasumber kita di acara pagi hari ini deh. Kita sambut Kak Ramadan, narasumber kita pagi hari ini. Selamat datang Kak Ramadan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Kak Ramadan? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Perlu diketahui juga Kak Ramadan ini adalah alumni SMP Negeri 9 Surabaya dan juga dulu menjabat sebagai Ketua Remaja Masjid pada tahun 2023. pada tahun 2023. Sekarang Mas Ramadan bersekolah di SMA mana Mas? Oke, sekarang aku sekolah di SMA Negeri 3 Surabaya. Tepuk tangan dulu dong. Kelas berapa? Kebetulan sekarang kelas 11. Wow. Sekarang kesibukannya apa nih Kak Ramadan? Kesibukan akhir-akhir ini lebih urus event di OSIS sih. Soalnya kan berorganisasi ya di OSIS, jadi kesibukan juga sehari-hari ya ngurus OSIS ya gitu ya. Iya. Sama kayak kalian kan ngurus
remaja masjid. Ya, terima kasih. Sama-sama. Di tengah keadaan yang sibuk bisa hadir di Aman. sini. Hari ini juga bertepatan dengan Isra Mi'raj tahun 1447 Hijriah. Nah, silakan Via. Jadi gini Kak Ramadan, kita memperingati hari Isra Mi'raj ini yang berhubungan dengan perintah beribadah sholat 5 waktu. Betul sekali. Nah, jadi gini Kak, kenapa ya anak remaja pada zaman sekarang ini lebih mentingin scroll sosmed daripada menjalankan sholat 5 waktu? Oke, baik. Nah, pertanyaannya bagus ya. Kenapa kok lebih sering scroll sosmed? Karena scroll sosmed itu candu ya teman-teman ya. Kadang kita setiap hari itu scroll sosmed, terus TikTok yang sering ya. Ya. Bahkan ya ikut tren-trennya, izin, adalah, at least, itulah pokoknya ya. Itu yang seringkali membuat kita lupa sama kewajiban kita buat ibadah. Nah, kenapa kok kita kurang perhatikan ibadah kita? Nah, berarti harus evaluasi diri. Kenapa kita kok mulai jarang sholat? Kenapa kita mulai jarang ibadah? Padahal sudah banyak hal yang kita lalui itu merupakan nikmat atau anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Nah, itu tadi Mas Ramadan sudah menjelaskan alasan kenapa remaja sekarang itu males untuk sholat. Nah, sekarang Mas Ramadan silakan mengasih tips and trick bagaimana caranya supaya bisa istiqomah dalam menjalankan sholat. Oke, tips and trick ya. Yang pasti pergaulannya harus dijaga ya teman-teman. Kalau teman-teman nggak bisa jaga pergaulan juga nanti bakal hilang arahnya kemana ketua gitu ya. Jadi harus pinter-pinter buat cari temen yang istilahnya ngajak sholat, temen yang istilahnya ngajak ke jalan yang baik. Kebetulan Kak Ramadan juga punya temen mu'alaf. Wow. Juga kita sering berdoa tuh sama-sama mengingatkan buat sholat 5 waktu. Alhamdulillah. Oh ya Kak, saya mau tanya, apa sih Kak tips yang simple buat anak-anak remaja zaman sekarang untuk bersemangat menjalankan sholat 5 waktu? Tipsnya? Iya. Yang pasti harus ingat Tuhan. Kalau nggak ingat Tuhan, juga kita nggak ada motivasi buat sholat atau menemui Tuhan. Jadi yang pasti kita harus paham teman-teman, kalau misalnya di kehidupan kita itu pasti ada yang Maha Kuasa. Kalau misal kita nggak ingat Tuhan, nggak ingat Allah Subhanahu Wa Taala ya, otomatis kita untuk melakukan ibadah itu bakal sulit. Itu merasa menjadi ibadah atau sholat itu beban. Tapi kalau misal kita merasa di kehidupan kita itu apapun yang terjadi itu ada andil daripada Tuhan, kita pasti merasa harus mensyukuri itu dengan kita sholat 5 waktu. Jadi tips buat semangat sholat yang pasti adalah kita harus pandai-pandai bersyukur supaya kita bisa melaksanakan sholat itu dengan sebagai kewajiban yang ikhlas, bukan kewajiban yang terpaksa, seperti itu. Jadi harus ikhlas gitu. Bener, sholat harus ikhlas. Terima kasih tips yang sangat berguna bagi remaja zaman sekarang. Sip. Nah, sekarang kan tadi kita sudah berdiskusi tentang sholat. Nah, sekarang tentang Isra Mi'raj. Menurut Mas Ramadan, apa pesan yang penting untuk remaja dalam peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW? Oke, pesan yang penting di saat Isra Mi'raj ini ya. Ya. Jadi teman-teman perlu kita ketahui ya, di generasi sekarang Gen Z ya, itu mulai banyak cobaan dan tantangan, terutama gadget, HP ya. Jadi kembali ke hal tadi, teman-teman harus pinter-pinter cari pertemanan, cari pergaulan yang mengarahkan ke kebaikan. Jangan sampai teman-teman milih teman yang menjerumuskan kepada hal-hal yang buruk. Itu sangat-sangat gak baik. Karena apa? Sekarang juga Kak Ramadan di masa SMA itu beda sama masa SMP ya. Jadi teman-teman itu perlu digarisbawahi, teman itu berpengaruh buat kita bisa menjaga kebaikan kita di lingkungan sekitar kita. Nah, khususnya Isra Mi'raj ini adalah perintahnya sholat 5 waktu. Jadi teman-teman tetap dijaga sholatnya, walaupun kita ada kesibukan, tetap kita harus sholat. Kalau bisa tepat waktu. Ya terkadang Kak Ramadan sendiri juga introspeksi ya, belum sempurna buat sholat tepat waktu. Tapi yang pasti kita gak boleh melupakan Tuhan. Kita gak boleh melupakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tuh harus bersyukur apa yang menjadi keinginan kita itu selalu dikabulkan. Bahkan di kehidupan sehari-hari
kita bernafas, kita makan, itu merupakan anugerah dari Tuhan, anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sholat itu penting. Sekali lagi sholat itu penting. Di surat Mi'raj kan perintahnya banyak dulu ya. Mulai dari 50 terus turun ke 5. Cuma 5 waktu. Mungkin yang susah sholat subuh kali ya. Nah, jadi itu yang tetap dipertahankan. Intinya sholat jangan hanya sekedar sebagai kewajiban yang ditunaikan dengan wajib, tapi ditunaikan dengan kewajiban atas dasar kita itu menghamba, atas dasar kita tuh bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, terima kasih. Silakan. Sama-sama. Nah, jadi gini Kak, di SMPN 9 Surabaya ini udah banyak anak-anak yang melakukan sholat dengan baik dan sempurna. Nah, apa sih Kak dampak positif buat anak-anak tersebut yang sudah melakukan ibadah sholat dengan baik dan sempurna? Oke, dampak positifnya ya. Kalau misal kita tahu sholat itu kan rasa bentuk syukur kita yang tadi saya bilang kan ya, aku bilang ya. Jadi dampak positifnya pasti banyak jalan yang dibukakan oleh Tuhan, dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala terkait apa yang kita mau, apa yang kita ingin. Kita berdoa itu pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita positive thinking aja, kalau misalnya kita sholat pasti segala masalah dalam kehidupan kita itu pasti dikasih jalan, pasti dikasih kelancaran, kemudahan. Terutama khususnya buat teman-teman kelas 9 ya, akhir-akhir ini pasti budrek sama TKA, budrek sama ujian-ujian, itu kita hadapi aja. Kita yakin kalau misalnya kita istiqomah, kita berbuat baik, kita sholat, ya pasti kebaikan itu pasti datang lagi ke kita gitu. Nah, menurut Kak Ramadhani, sholat yang baik itu sholat yang seperti apa? Menurut gue Ya. menurutku sholat yang baik itu dimana kita sholat itu benar-benar merasakan diri kita tuh sebagai hamba atau manusia yang memang kita membutuhkan Tuhan, perlu sama Tuhan. Terkadang ya kita mikirnya apa sih sholat itu, udahlah tinggalin aja, males. Tapi kita harus mikir kalau misalnya sholat itu memang kebutuhan kita, bukan Allah yang membutuhkan kita. Itu ya teman-teman. Jadi sholat yang khusyuk atau sholat yang baik menurut Kak Ramadan itu. Jadi kita benar-benar menghayati bacaannya, kita juga menghambakan diri, kan? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kan ada di surat Al-Fatihah itu. Nah, itu yang harus kita hayati. Itu teman-teman. Jadi apa istilahnya, sholat kita khusyuk atau tidak khusyuk itu tergantung dari kita. Yang pasti kita harus mengusahakan sholat yang baik dengan cara kita bisa menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala gitu. Baik Mas Ramadan, terima kasih atas Sama-sama. ilmu yang telah disampaikan. Aman. Ini sangat berharga bagi remaja zaman sekarang. Untuk penutup, mungkin ada yang mau disampaikan oleh Mas Ramadan untuk teman-teman SMP Negeri 9 Surabaya? Ada sedikit pesan buat teman-teman SMP Negeri 9 Surabaya. Pesan dari saya, pesan dari aku, ya tetap semangat, tetap jaga hal-hal baik yang ada di sekitar teman-teman. Jangan sampai satu hal kebencian, keirian itu membuat teman-teman hilang dari kebaikan. Yang pasti tetap berbuat baik kepada siapapun, tetap ingat sama Tuhan, ingat sama Allah Subhanahu wa taala, karena sekali lagi kehidupan yang baik adalah di mana kita bisa memberikan manfaat dan memberikan kebahagiaan kepada orang di sekitar kita. Wow, pesannya sangat berharga sekali ya. Sekali lagi kami berdua mengucapkan terima kasih Sama-sama. atas Kehadirannya di sini, berkenan hadir untuk memberikan ilmu yang sangat barokah. Amin, Semoga amin, amin. ilmunya bisa diterima oleh teman-teman yang lain. Amin. Baiklah, mari kita tutup podcast kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah, alhamdulillah.